Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Windy Safitri dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan materi kimia tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih sifat koligatif larutan itu. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel larutan dan tidak bergantung pada jenis larutan. Kemudian mari kita bahas apa yang membedakan pengelompokan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yaitu jumlah zat atau partikel yang ada pada larutan. Jumlah zat larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit karena pada larutan non-elektrolit adanya proses ionisasi yang menguraikan ion-ion pada zat terlarut sehingga penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Begitu juga pada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang kedua, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada penurunan tekanan uap. Jadi, perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada penurunan tekanan uap yaitu pada larutan non-elektrolit hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, sedangkan pada larutan elektrolit dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan faktor Van Hoff. Seperti yang kita bahas tadi, kenapa larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff? Karena jumlah partikel zat pada larutan elektrolit lebih banyak atau lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Jadi, dapat kita rumuskan larutan non-elektrolit itu delta P sama dengan P0 dikali dengan XT, dengan delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap jenuh larutan, dan XT sama dengan fraksi mol terlarut. Sedangkan rumus larutan elektrolit dapat kita rumuskan delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I, dengan XP sama dengan penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap jenuh larutan, XT sama dengan fraksi mol terlarut, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Nomor 3. Jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Seperti halnya pada nomor 2 tadi, pada kenaikan titik didih, larutan elektrolit dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dan faktor Van Hoff. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff dan hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Sehingga dapat kita rumuskan pada kenaikan titik didih larutan elektrolit yaitu delta TB sama dengan KB dikali dengan M dikali dengan I, dengan delta TB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, dan M sama dengan molalitas. Rumus larutan non-elektrolit pada kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan KB dikali M, dengan delta TB sama dengan kenaikan titik didih, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, dan M sama dengan molalitas. Nomor 4.
Jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Jadi, pada larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, sedangkan pada penurunan titik beku larutan non-elektrolit tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Jadi, dapat kita rumuskan penurunan titik beku larutan elektrolit yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, dengan delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku, M sama dengan molalitas, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Sedangkan pada rumus larutan non-elektrolit yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, dengan delta TF sama dengan penurunan titik beku, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku, dan M sama dengan molalitas. Kemudian nomor 5, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit pada tekanan osmotik. Sama halnya dengan kenaikan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Pada tekanan osmotik, larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Sehingga dapat kita rumuskan Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Dengan Pi sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas yaitu 0,082, T sama dengan suhu. Sedangkan larutan non-elektrolit, Pi sama dengan M dikali R dikali T. Dengan Pi sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas, dan T sama dengan suhu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.